Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika BSI dan ini teman-teman gue. Nah, kita di sini lagi mengerjakan tugas mata kuliah public speaking mengenai podcast. Nah, di kali ini gue akan membahas tentang yang lagi ramai di kalangan mahasiswa itu mengenai UKT. Dan di sini gue buat teman gue itu Indah sebagai kontranya dan Ridho Jaya sebagai pro-nya. Oke, apa kabar? Baik. No, baik. Alhamdulillah. Baik. Gimana keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik kan, Sehat. dalam masa pandemi ini gimana masih pada sehat kan? Pusing di rumah mulu. Kita gimana dah? Keluarga pada sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya. Gimana kuliahnya? Sejauh ini lancar. Jalan aja ya. Mantap ya. Oke. Gue mau nanya dong buat kalian berdua. Lu tau gak sih apa sih yang kalian tahu tentang UKT di kampus kalian? Jadi dari Indah dulu. AT, menurut gue sih itu kayak pembayaran mahasiswa. Singkatannya juga itu uang kuliah tunggal yang setiap semesternya pasti mahasiswa harus membayarnya. Itu sih. Kalau dari gue sih ya benar apa yang Indah bilang, UKT itu adalah yang hak kewajiban yang harus dibayar Ya. oleh para mahasiswa di per semester lah. Dan ya hak yang harus dilakukan lah pokoknya mah. Wajib pokoknya. Wajib bagi kuliah swasta atau kuliah negeri? Swasta Swasta. sih. Swasta sih ya. Oke. Kalau negeri bayar, aduh, gimana nih mas? Nah, buat pandangan lu semua nih, lu berdua tentang UKT di kampus lu sendiri, apakah ada kenaikan atau ada keringanan dalam menghadapi ekonomi yang turun pada saat negara kita terkena pandemi ini? Gimana sih? Jadi gimana sih kampus lu ini ada nggak sih keringanan sendiri atau kenaikan biaya dalam UKT? Nah kan negara kita lagi ekonomi lagi turun banget nih karena pandemi. Pandangan lu berdua gimana sih tentang UKT di kampus yang lain ataupun boleh sih di kampus kalian sendiri? Oke, kalau di kampus gue sih udah ada pengumuman ya untuk kayak pembayarannya itu bisa dicicil selama 2 kali 50%-nya. Dan kalau ya di kampus gue sih masalah UKT ya, gue sih orangnya nggak ribet ya, nggak terlalu mikirin masalah UKT ya. Selagi emang UKT-nya masih wajar dengan fasilitas kuliah yang diberikan itu wajar, ya gue nggak mempermasalahkan itu UKT mau tiba-tiba naik atau UKT ada keringanan, ya gue sih nggak terlalu ngambil pusing lah masalah UKT mah. Jadi gue sih gitu aja. Nah, Dan, tadi kan lu udah dengar nih jawaban dari si Lino. Kalau dari dia sendiri yang gue tanggap, ya itu mau UKT naik atau ada keringanan ya nggak jadi masalah karena memang udah hak kewajiban dari seorang mahasiswa dalam ilmu kan. Nah dari pandangan sendiri gimana sih kan? Misalnya di kampus kita nih ada kenaikan UKT, tapi kita lagi dalam menghadapi ekonomi yang sangat benar-benar turun nih. Apa sih menurut lo pandangan lo? Karena kan dari dia kan ya gue sih nggak jadi masalah gitu. Kalau misalkan mau ada keringanan atau mau kenaikan nggak jadi masalah karena itu udah hak gua gitu. Tapi kalau dari lo sendiri gimana sih? Karena kan di sini posisinya lu sebagai sisi positifnya kan, apakah apa namanya pandangan lu gimana sih gitu? Gimana sih Nda? Tanggapan dari Mungkin dari untuk sebagian mahasiswa ada yang setuju karena memang orang tuanya ekonominya baik. Tapi kan kita nggak tahu, nggak semuanya juga yang ekonominya itu baik. Tapi kan ini dong, lu kuliah, lu tahu kuliah tuh bakal bayar. Ya lu tahu kan, lu bakal kuliah swasta. Tahu. Masa lu nggak mempersiapkan uang yang apa bakal lu buatin bayarin nanti itu? Ya kan kita nggak tahu, misalnya ada kebutuhan yang lebih mendadak misalnya gitu. Ya mungkin, cuma kan seenggaknya kita kuliah tuh butuh persiapan untuk menghadapi kayak tiba-tiba kejadian yang nggak memungkinkan yang kita bakal terjadi itu. Apa lu nggak mempersiapkan itu semua? Tiba-tiba lu kuliah, lu siap? Sebenarnya kita udah siap dari sebelum-sebelumnya, cuma kan kita baru-baru ini tiba-tiba menghadapi masa pandemi ini kita nggak duga. Oke, kata lu ya. Gua ambil kesimpulan dari kalian berdua. Jadi ini menurut Lino tentang UKT kenaikan di kampusnya sendiri yang nggak jadi masalah gitu karena
mau bagaimanapun musibah yang akan kita hadapi ke depannya itu sudah menjadi resiko mahasiswa, kewajiban kita. Tapi kalau dari sisinya si Indah sendiri, ya kan kita nggak ada tahu nih musibah kan datangnya dari mana aja kan. Iya. Nah yang seharusnya dari kampus tersebut pun harusnya ada kebijakan lain untuk meringankan biaya beban UKT si mahasiswa agar si mahasiswanya tersebut bisa mengikuti pelajaran selama mereka belajar di kampus tersebut. Betul kan? Yes. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya dari gue ya. Kalian pernah dengar kan waktu itu pemerintah Kemendikbud akan menaikkan biaya UKT. Nah, kasus yang waktu itu pemerintah akan menaikkan UKT di kampus-kampus, menurut kalian gimana sih pandangannya dari ini ya? Dari data dari Ya kalau dari pandangan gue sih, ya gue sempat lihat itu ada yang demo di depan gedung DPR apa Kemendikbud gitu, gue lupa tuh. Ya mungkin kalau seandainya pemerintah seperti Kemendikbud menaikkan masalah uang iuran itu berarti kan emang ada sesuatu yang masalah yang harus ditutupi mungkin sama mereka dengan cara menaikkan iuran bayaran UKT tersebut. Tapi ya balik lagi, kalau emang pada dasarnya kita kayak gua nih bukan sombong, gua mampu, ya gua nggak ambil pusing masalah soal itu ya karena gua merasa udah itu bukan ranah buat gua pikirin, ranah yang gua pikirin gua semester ini kuliah dengan ikutin arahan dosen agar semua dapat nilai bagus. Menurut gue sih gitu aja, jadi nggak terlalu gue permasalahin dah masalah Kemendikbud mau naikin ini itu, no comment, no problem. Nah, menurut dari sisi lo sendiri gimana tentang pemerintah? Ya pemerintah menaikkan UKT di kampus-kampus. Dulu kan waktu itu kan kasusnya ada pernah tuh kadang-kadang pemerintah Kemendikbud akan menaikkan UKT di beberapa kampus, contohnya di beberapa kampus negeri. Menurut gue sendiri gimana sih Mbak? Oh, kalau itu sih Gimana? sisi positif lo misalkan kayak ya gue harus ya positif setuju dong. Ya ada. ya berarti kalau misalkan lo setuju berarti setuju dong dengan kebijakan pemerintah menaikkan UKT di kampus lo. Misal contoh, lo bayaran per semester 3 juta, tapi ketika pemerintahnya membuat peraturan, gua akan menaikkan UKT di kampus BSI 5 juta, berarti setuju dong. Dalam masa pandemi seperti ini loh, dalam ekonomi yang di Indonesia itu lagi turun-menurunnya. Nggak setuju kan? Nah, lu nggak setuju berarti lu tanggapan lo apa? Kenapa lu nggak setuju apa? Karena ada urusan lain yang harus lu selesaiin ataupun yang lainnya. Pandangan lu gimana kalau lu nggak setuju? Karena sebagian orang lagi krisis ekonomi, banyak orang yang di PHK misalnya, orang-orang juga yang perusahaan-perusahaan itu tutup. Terus? Jadi intinya Intinya setuju apa enggak? Enggak setuju kalau dinaikin. Nggak setuju nih. Enggak. Karena itu terlalu memberatkan Para bagi orang mahasiswa. tua dan mahasiswa. Kurang berarti dia kurang setuju dia. Berarti ya, oke lanjut ya. Berarti ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, sisi negatif dan positif dalam membayar UKT di masa pandemi seperti ini apa? Misalnya misalkan contohnya lagi masa pandemi ini kan banyak karyawan-karyawan atau orang tua kalian yang di PHK kan. Pastinya kan nggak hanya kalian doang nih yang diurus ini di kampus, tapi kan ada beberapa adik kalian ataupun orang tua kalian membayar ini dan membayar itu kan segala macam upahnya kan. Nah, dari lu sendiri negatifnya apa sih? Misalkan negatif atau positifnya apa sih? Kalau bisa sih dalam masa pandemi ini sih ya kampus bisa menggratiskan gitu, bahannya hanya sampai beberapa bulan atau dipotong beberapa persen. Dari lu sendiri gimana? Dari gua, kalau masalah kebijakan masalah pembayaran ya, gua sih nggak terlalu ini ya, karena yang ngurusin bukan gua. Tapi kalau yang gua tahu pembayaran BS itu ya nggak terlalu ribet lah. Maksudnya
yang memberatkan mahasiswanya. Terus yang gua dengar juga tadi lu ini kan nanyain masalah apa tadi mas? Tadi lu nanyain apa? Nah, sisi positif kan pembayaran itu kan yang gua tadi dengar dari dia kan, nama dia bisa dicicil tuh. Ya menurut gua bagus sih, ada maksudnya bisa kebijakan seperti itu untuk mempermudah mahasiswanya agar dia bisa terus kuliah. Ya, tidak memberatkan mahasiswanya kan sama orang tuanya. Ya menurut gua positif, bagus sih kebijakan yang diambil oleh kampus kalau seperti itu. Dari lo sendiri kan? Atau mungkin sama kayak gitu? Gue juga setuju sama kayak dia. Oh, setuju kenapa? Mungkin ada pendapat lain kan? Gue setuju nih ya gue setuju ya. Karena ya bagi masa sekarang ya semua orang tuh ya lagi susah-susahnya gitu. Iya. Jangan kan untuk membayar UKT kan. Uang makan aja kan susah. Uang makan, apalagi belum bayar uang kontrakan, kalau yang namanya kontrak. Ya, tapi yang gue tahu sih sejauh ini Desi belum mengambil kebijakan ini sih, Ya, belum. pemotongan atau apa lah, itu belum gue dapat kabar. Cuman gue nggak permasalahin juga sih. Belum ada Ya, kepastian. mau kebijakan apapun yang diambil oleh pihak kampus pasti itu yang terbaik buat para mahasiswanya. Ya, kita berharapnya juga yang terbaik lah pokoknya. Itu pasti yang melakukan yang terbaik. Nah, yang terus pertanyaan selanjutnya, bentuk ringan apa sih? Ringan apa yang kalian minta ke kampus? Jika nanti ada bentuk keringanan apa yang kalian minta ke kampus kalian untuk meringankan beban kalian. Ini apa sih? Misalkan pemotongan biaya semester atau ya semacam Ya, kalau dari gue sih, kalau seandainya emang kampus mau melakukan kebijakan seperti itu, ya seharusnya kalau emang mau dilakukan harusnya dari awal kan, nggak seperti kalau sekarang. Contohnya sekarang sudah mau semester 2 aja udah mau berakhir kan, semester 2 ini. Kalau seandainya kalau untuk pemotongan biaya UKT kan bisa dari 3 juta sekian jadi setengahnya jadi 1,5, sama misalnya biaya untuk internet dan di rumah, karena kan kita selama ini kan kuliah di rumah tuh menggunakan kuota yang tidak sedikit lah, dan di samping dengan ekonomi yang sedang anjlok. Ya, mungkin kalau kampus mengambil kebijakan seperti itu bisa sih, harusnya kampus mengambil kebijakan seperti itu, nggak harus semuanya, mungkin salah satunya Seperti misalnya ngasih kuota gratis lah ke ya yang mahasiswa. tadi gue sebutin tadi, Gitu aja. sama ya apa yang pasti terbaik dah buat kampus. Nah, nih gue punya pertanyaan. Misalkan lu melihat siswa kampus lain yang demo nih di depan kampusnya nih, demo di depan kampus untuk masalah UKT. Menurut lu gimana sih? Karena kan kita aja ngumpul-ngumpul aja kan nggak boleh kan lagi masa pandemi seperti ini. Apalagi mereka yang demo di depan kampus. Jadi apalagi untuk masalah UKT. Menurut kalian gimana sih pandangannya? Kalau dari gue ya, Kalau dari lu sih, kalau dari negatifnya gimana? kalau dari negatifnya sih, kalau dari gue beneran kan kita tuh harus melakukan protokol kesehatan ya, namanya gue boleh kumpul ya. Seandainya kumpul juga harus social distancing kan, harus pakai ini masker dan ini kan ya. Ya kalau seandainya orasi di depan kampus tersebut kan banyak pihak yang dirugikan kan, dari nama kampus itu sendiri, nama mahasiswanya bisa jadi jelek, pokoknya intinya nama mater kampus tersebut tuh jadi jelek. Jadi ya sangat merugikan lah kalau dari sisi negatif lah. Apalagi lagi banyak virus ya kan? Iya, jadi bisa Menyebar. dan ini virus bisa kelar jadinya. Jadi ya dari sisi negatifnya itu menurut gua. Kalau dari lu sisi negatifnya gimana? Padahal kan kita sudah dianjurkan buat jaga jarak. Nah ini kita malah bergerombol buat demo. Iya Itu sih. enggak. Itu kalau yang dari sisi negatif ya. Cuman kalau dari sisi positifnya sih ya itu kita namanya mahasiswa kan, bisa mengaspirasikan suara kita untuk gimana di ke kampus, atau emang ya pada dasarnya mahasiswa tersebut yang berorasi tersebut ya keberatan dengan UKT dari kampus tersebut, ya mau nggak mau mereka mendemonstrasikan suara mereka depan kampus. Dan hal positifnya juga
yang bisa menolong ibaratkan beberapa mahasiswa yang Kesulitan ekonomi. iya, yang terkena sangat dampak dari virus ini. Jadi ada positif, ada negatif lah menurut gue itu. Berarti kesimpulannya untuk pembahasan podcast mengenai UKT dari kita sendiri gimana dah kesimpulan lo? Kalau misalkan nanti pemerintah ataupun Kemendikbud akan menaikkan UKT di kampus-kampus, dari diri lu sendiri gimana dah? Ya kurang setuju sih gue, harus lebih mempertimbangkan lagi. Yang penting pemerintah ya sambil lihat masyarakatnya itu gimana. Kalau dari lu lo? Kalau dari gua, kalau ketika pemerintah menaikkan UKT-nya, kalau dari gua sih, gua kalau untuk masalah sekarang ya, gua sih nggak terlalu masalahin karena gua merasa cukup untuk membayar masalah UKT di kampus gua, karena alhamdulillah gimana ada aja. Cuma kalau untuk kedepannya, suatu ketika emang ini pandemi agak kelar-kelar, ya gua harus siap mengatakan tidak. Tapi kalau untuk sekarang gua fine aja, nggak masalah untuk gua, nggak terlalu gua pusingin lah masalah UKT, bukan ranah pemikiran gua. Yang penting gua udah melakukan Yang penting lo kuliah biar orang tua aja gitu ya. Iya. Kuliah yang benar ya. Yang penting gua udah menjadi apa yang orang tua gua suruh aja, udah yang benar, ngerjain tugas dan tidak aneh-aneh masalah perkuliahan. Itu sih kesimpulan gua untuk masalah UKT. Oke, baik, berarti dari Lino sama Ida ada sisi negatif, ada sisi positif yang gua ambil. Pasti Ya, ada yang setuju, ada yang setuju. Ada yang nggak memikirkan permasalahan ini, ada yang Dan satu lagi, tolong kalau seandainya emang UKT dinaikkan atau diturunkan, kita nggak usah terlalu ngajak orasi orang lah. Ya cukup kalau emang orangnya itu mau untuk kita ajak berorasi atau kita ajak Itu nggak jadi masalah ya. itu nggak masalah. Cuma kalau dalam satu lingkup kita ada yang paksa dan itu janganlah, karena setiap orang beda-beda. Gua aja sama dia bisa beda, gua sama dia bisa beda. Itu sih saran dari gua. Karena semua orang juga satu pemikiran. Ya. beda-beda pasti. Ya, ada yang mau disampaikan dari Indah, dari Lino? cukup dari Oke, cukup kan? Oke, terima kasih tugas dari kami soal podcast mengenai UKT mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.